Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bukan hal yang baru lagi untuk kalian, karena di kelas 8 kalian sudah pernah mempelajarinya. Di kelas 9 kita ulang kembali tentang bilangan berpangkat. Oke, kita siap ya. Sama-sama kita belajar bareng-bareng. Pengertian dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian. Contohnya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya. Ya, itu adalah sebuah bilangan yang dikalikan, suatu bilangan yaitu bilangan 3 dikalikan sebanyak 5 kali, maka perkalian berulang dengan bilangan yang sama itu disebut bilangan berpangkat dengan kita notasikan atau kita buat menjadi sebuah bilangan berpangkat. Kita ringkas. Jadi dari penulisan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, di dalam matematika ditulis dalam bentuk notasi 3 pangkat 5. 3-nya sebagai bilangan pokok atau basis, 5-nya sebagai bilangan pangkat. Begitu juga untuk bilangan 7. Kita lihat di sini. 7 kali 7 kali 7 kali 7 berulang sebanyak berapa kali? 4 kali. Ya, betul. Maka dapat kita notasikan atau kita tulis menjadi 7 pangkat 4. Sekarang perhatikan contoh perkalian berikut. Kita lihat di sini, ya. Kalian sudah bisa cara membacanya, yaitu 3 pangkat 5, 3-nya sebagai bilangan pokok atau basis, 5-nya sebagai bilangan pangkat. Kemudian 8 pangkat 10, 8 sebagai basisnya atau dasarnya, 10 sebagai pangkatnya. 3 pangkat 5 artinya 3 berulang sebanyak 5 kali. 8 pangkat 10 artinya 8 berulang sebanyak 10 kali. Sekarang kita lihat contoh-contoh perkalian berikut. Yang A, 2 kali 2 kali 2. 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Maka ditulis dalam bentuk perpangkatan yaitu 2 pangkat 3. Kemudian yang B, 3 kali 3 kali 3 kali 3 berulang sebanyak 4 kali. Maka kita tulis 3 pangkat 4. Kemudian yang C, 4 kali 4 kali 4 kali 4 berulang sebanyak 5 kali, maka kita tulis 4 pangkat 5 dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Oke, jadi sifat bilangan berpangkat adalah di sini ya, dapat kita rangkum. Jika N bilangan bulat positif dan A bilangan real, maka berlaku A pangkat N. Kita tulis, ya, kalau kita uraikan menjadi A kali A kali A sebanyak N faktor. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat yang berikutnya, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat bulat dan nol. Sifat yang pertama, suatu bilangan berpangkat jika dikalikan maka pangkatnya itu dijumlah. Bentuk umumnya kita lihat di nomor 1 A pangkat M. Jadi ada suatu bilangan. Bilangan pokoknya A, pangkatnya M. Kita kalikan dengan suatu bilangan berikutnya yaitu A pangkat N. Bilangan pokoknya sama, tetap A, tapi pangkatnya beda N. Maka perkalian bilangan pangkat cukup dengan menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi hasil dari perkalian A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N.
Kemudian sifat yang kedua adalah jika bilangan berpangkat dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A sama dengan A pangkat M dikurang N. Ya. Ini berlaku jika bilangan pokoknya sama. Kemudian yang ketiga yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Itu kenapa dia kok A pangkat 0 sama dengan 1? Nanti akan kita lihat berikutnya. Lanjut. Yang C, sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Jadi ada bilangan pangkat, dipangkatkan lagi. Itu cara pengerjaannya adalah yaitu sifat dari sifat umumnya A pangkat M di pangkat N sama dengan pangkatnya dikalikan. Untuk mendapatkan hasilnya cukup dengan mengalikan pangkatnya saja. Kemudian untuk yang kedua, sifat yang kedua, A per B. Jadi ada bilangan pecahan, kemudian dipangkatkan, maka pembilangnya dipangkatkan N dan penyebutnya dipangkatkan N. Pembilangnya adalah A pangkat N dan penyebutnya adalah B pangkat N. Kemudian yang ketiga, jika ada dua bilangan, yaitu bilangan kita misalkan kita notasikan dengan A dan yang satunya dengan notasi bilangan B di pangkat N, maka bilangannya akan kita kalikan. Jadi keduanya bisa dikalikan. A pangkat N dikalikan B pangkat N. Kemudian yang nomor 4 adalah A pangkat min M. Maka kalau untuk soal yang pangkatnya negatif, bisa kita rubah menjadi pangkatnya positif, yaitu dengan kita jadikan bentuk pecahan. Jadi 1 per A pangkat M. Berikutnya kita lihat ke beberapa contoh soal yang sudah Ibu siapkan. Perhatikan contoh soal berikut. Yang nomor 1. Sederhanakan perkalian 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Di sini ya jawabannya adalah bilangan pokoknya berapa? 4 ya, pangkatnya untuk yang pertama yaitu pangkatnya 3, kemudian untuk urutan yang kedua pangkatnya 2. Maka pangkatnya kita jumlah. Ya, tadi sifat yang pertama kita coba terapkan yaitu 4 pangkat 3 ditambah 2, jadi 4 pangkat 5. Jadi sifat yang pertama sudah terbukti. Kemudian yang kedua, kita coba satu lagi. Ya. Sederhanakan perkalian 5 pangkat 4 dikalikan dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 4 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Bilangan pokoknya atau basisnya adalah 5. Pangkatnya karena dia operasinya perkalian, maka pangkat dijumlah. Menjadi 5 pangkat 7. Kemudian yang nomor 3, itu bentuknya pembagian, berarti rumus yang kedua, A pangkat M per A pangkat N. Tadi sudah dikatakan kalau pangkatnya bentuknya adalah pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Di 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, hasilnya berapa? Ya, betul, yaitu 2 pangkat 2. Berasal dari 2 pangkat 5 dikurang 3, dengan 2 pangkat 2. Kemudian yang nomor 4, kita coba satu lagi ya, yaitu pembagian pula, yaitu 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 4. Berapa kira-kira? Ayo hasilnya. Oke, betul ya, betul sekali kalian sudah bisa menjawab. Itu 6 pangkat 2. Itu berasal dari 6 dikurang 4. Karena sifat yang kedua. Kemudian yang nomor 5 kita lihat. Sederhanakan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Kita lihat bilangan pokoknya sama, maka berapa hasilnya? 3 dikurang 3, ya 0. Maka 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Ya, jadi 2, berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Kita lihat ke nomor 6. Ya, nomor 6. Kalau kalian tadi yang nomor 5 sudah tahu, oh ternyata 2 pangkat 0 nilainya 1, maka untuk menjawab soal yang nomor 6, 3 pangkat 0 pun nilainya sama. 3 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0 berapa?
Iya, sama, betul, 1. 100 pangkat 0? Oh iya, betul. Ya, hasilnya 1. Oke, Ibu rasa sudah jelas penjelasan Ibu. Untuk selanjutnya, kalian coba latih ya. Dengan berlatih, maka semakin kalian paham tentang bilangan berpangkat. Oke, selamat berlatih. Tugas nanti kirim ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.